Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah secret parenting. Nanti saya akan jelaskan tentang tema ini, karena tema ini sesungguhnya adalah tema yang diambil dari judul sebuah buku. Maka saya akan menguraikan di bagian awal sedikit bagian firman Tuhan, lalu kemudian bagian yang kedua saya masuk ke dalam apa yang dituliskan di dalam buku itu, tetapi tentu karena waktu tidak mungkin kita bisa membahas semuanya, saya hanya akan mengambil satu contoh dari buku itu. Saya ingin mengawali dengan ayat atau teks Alkitab yang sangat dikenal sekali oleh sebagian besar orang Kristen. Roma 8, 28, saya bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya sengaja garis bawahi kata kebaikan, karena itulah yang saya ingin untuk ajak saudara untuk renungkan. Saudara, ketika kita membaca ayat ini akan timbul satu pertanyaan. Kebaikan apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Saudara, yang jelas ayat ini tidak menjanjikan kebaikan itu selalu atau pasti dalam bentuk berkat yang lebih besar atau berkat yang lebih luar biasa. Misalnya, kalau seseorang mengalami kebangkrutan, lalu melihat Tuhan izinkan itu terjadi tentu untuk kebaikan, dan kebaikannya itu adalah dia nanti akan memiliki usaha atau bisnis yang lebih baik, lebih mendatangkan keuntungan. Kehilangan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kehilangan pacar, mendapatkan pacar yang lebih ganteng atau lebih cakep. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kebaikan yang dimaksud di dalam ayat ini, saya percaya tidak bisa dibatasi hanya dalam area itu, saudara. Kenapa? Karena pengalaman kita sebagai orang Kristen membuktikan bahwa ternyata tidak selalu menunjukkan hal demikian. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang bangkrut kemudian dalam rencana Tuhan dia kemudian bisa sukses dalam usaha yang lain. Saya tidak mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Itu bisa terjadi. Tetapi jangan kebaikan itu hanya selalu ditafsirkan secara sempit atau dari perspektif yang sangat materialistik sekali atau perspektif yang enak-enak atau yang baik-baik atau yang menguntungkan. Saudara, kebaikan yang dimaksud oleh Paulus di sini di Roma 8:28 tidak boleh dilepaskan dari ayat setelahnya, ayat 29. Kenapa? Karena saudara perhatikan ayat 29 dimulai dengan kata sebab. Jadi itu merupakan kelanjutan argumen dari ayat 28. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi dimulai dengan sebab, berarti ayat yang ke-29 ini memberikan landasan untuk ayat yang ke-28. Dikatakan di ayat 29 ini, orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah dari sejak semula untuk suatu tujuan khusus. Itu apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. The image of his son. Jadi gambar anaknya yaitu kita tahu Yesus Kristus. Jadi kalau ayat 28 dan 29 ini digabungkan, maka berarti kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan lupa, kebaikan yang paling utama itu apa? Kebaikan yang paling utama itu adalah keserupaan dengan Kristus. Sudah itu kebaikan yang utama. Jadi di sini kita melihat ya, kriteria yang baik menurut Alkitab berbeda dengan kriteria baik menurut kita pada umumnya. Karena kita selalu mengukur kebaikan Allah itu dari kriteria yang dunia janjikan. Kelimpahan materi, kenikmatan, kenyamanan fasilitas, umur panjang, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan Allah bekerja dengan kriteria yang baik menurut Dia. Yaitu segala sesuatu yang membuat kita makin menyerupai Kristus, itulah yang baik. Segala sesuatu yang menjauhkan kita, tidak semakin serupa Kristus, itu hal buruk, itu hal jahat di mata Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi Allah itu bekerja bukan utamanya untuk membuat kita happy. Bukan. Tetapi untuk menggenapkan tujuannya di dalam hidup kita. Dan tujuan itu jelas sekali 29. Yaitu menjadi serupa dengan gambar anaknya.
Saudara, kalau kita kembali ke 28, kita melihat satu misteri cara Allah membentuk kita untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Misterinya itu adalah, dikatakan di 28 tadi, yaitu Allah itu memakai segala sesuatu untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Ini misterinya. Saudara, bicara segala sesuatu berarti apa? Segala sesuatu yang telah mendatangi jalan hidup kita, atau yang sedang kita hadapi, atau yang akan mendatangi hidup kita, dirancang oleh Allah sedemikian rupa untuk membentuk kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Segala sesuatu di ayat yang ke-28 itu berarti mencakup apa? Mencakup keadaan-keadaan yang menyenangkan maupun keadaan-keadaan yang sulit. Hal-hal baik membentuk kita, hal-hal buruk juga membentuk kita. Kesuksesan membentuk kita, kegagalan juga membentuk kita. Segala sesuatu dikatakan bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau dikatakan all things, segala sesuatu, berarti kita melihat ya, cakupannya sangat komprehensif sekali. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai persahabatan kita untuk membentuk kita. Tuhan bisa pakai pelayanan kita membentuk kita. Tuhan bisa pakai posisi tertentu yang Tuhan percayakan untuk membentuk kita. Apapun Tuhan bisa pakai. Satu hal yang jelas yang Tuhan juga bisa pakai untuk membentuk kita makin menyerupai Kristus, itu adalah keluarga. Saudara, ini yang menjadi topik kita hari ini. Dan inilah yang akan kita soroti. Saudara, dalam hal ini saya ingin memperkenalkan seorang penulis yang bernama Gary Thomas. Mungkin saudara pernah ada yang membaca bukunya. Dia menulis banyak buku yang diberi judul atau dimulai dengan kata sacred, kudus. Hari ini saya perkenalkan satu secara singkat, lalu yang kedua adalah sacred parenting. Yang pertama itu adalah sacred marriage. Pernikahan yang kudus. Saya tidak tahu sudah pernah dibahas atau tidak tema ini di persekutuan Pak Sutri di tempat ini. Saudara, subjudul dari buku itu jelas sekali. Ya, ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Subjudulnya jelas sekali. Bagaimana jika Allah itu merencanakan pernikahan untuk membuat kita lebih kudus daripada sekedar membuat kita bahagia. Itu subjudulnya. Bagaimana jika Allah itu ternyata tidak merancangkan agar pernikahan itu menjadi sesuatu yang mudah. Bagaimana jika Allah itu memiliki pemikiran lain yang melampaui kebahagiaan atau kenyamanan kita atau keinginan kita untuk terus-menerus dalam keadaan romantis dalam pernikahan. Setelah dalam buku ini, Gary Thomas bukan menulis tentang bagaimana memiliki pernikahan yang baik atau lebih bahagia atau lebih memuaskan, tetapi dia bicara mengenai tujuan pernikahan yang real. Itu sesungguhnya apa sih? Dia mengatakan dengan jelas sekali dalam buku ini, pernikahan itu adalah satu spiritual disiplin. Jarang sekali kita pikirkan pernikahan sebagai satu disiplin rohani. Seringkali kita pikirkan disiplin rohani cuma baca Alkitab, berdoa, pelayanan, ya, ikut dalam ibadah, retreat pribadi. Itu semua disiplin rohani. Tapi dia mengatakan pernikahan satu disiplin rohani yang menolong kita mengenal Allah dengan lebih baik. Menolong kita untuk mempercayai dia dengan lebih penuh. Dan mengasihi dia dengan lebih dalam. Jadi pernikahan itu utamanya bukan tentang engkau dan pasanganmu. Tetapi pernikahan itu utamanya adalah tentang engkau dan Allah. Berbagai tantangan, berbagai sukacita, berbagai pergumulan dalam pernikahan membawa kita itu lebih dekat pada Allah dan bertumbuh di dalam karakter kita. Saudara, semua kita udah menikah. Saya percaya di ruangan ini tidak ada orang yang menyangkali bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang memang sulit. Marriage is wonderful, but marriage is hard work. Pernikahan itu satu kerja keras. Tidak ada pernikahan yang ideal atau yang sempurna, karena yang menikah adalah dua orang yang berdosa. Jadi ketika kita menikah, kita melihat diri kita melihat diri pasangan kita jujur, cukup sering kita mungkin kecewa satu dengan yang lain. Kita mengakui ada sikap-sikap buruk di dalam diri kita juga melihat sikap-sikap buruk itu dalam diri pasangan kita. Kita melihat keegoisan kita juga melihat akan keegoisan pasangan kita. Nah, kalau kita jujur, kesulitan-kesulitan dalam pernikahan itu tidak bisa diatasi hanya dengan berdoa.
Terlalu simpel kalau orang mengatakan, ya kalian berdoalah. Lalu seperti masalah pernikahan itu beres. Tidak bisa cuma diselesaikan dengan kita mengikuti satu seminar, lalu seminar itu mengajarkan how to. Bagaimana nih? Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Lalu kemudian setelah ikut seminar itu, dan kita praktekkan 4 langkah itu, lalu kita berpikir pernikahan kita akan beres. Karena kalau kita jujur ternyata tidak sesimpel itu. Langkah-langkah itu mungkin berhasil, cuma berhasil di permukaan. Saudara, kenapa? Disinilah Gary Thomas mengingatkan. Pernikahan itu memang tidak dirancang sebagai sesuatu yang sederhana dan mudah. Maka dia menantang kita dengan pertanyaan di subjudul ini. Bagaimana jika Allah itu merancang pernikahan bukan untuk menjadikan kita lebih bahagia, tapi untuk menjadikan kita lebih kudus. Oleh sebab itu, pernikahan, marriage, itu adalah salah satu konteks di mana terjadi pertumbuhan rohani. Itu pernikahan. Seringkali orang bicara pertumbuhan rohani selalu bersifat individual. Oh, saya pergi retreat pribadi, saya baca doa secara pribadi, saya baca Alkitab secara pribadi, saya berdoa secara pribadi. Bahkan kita tahu di abad-abad pertengahan, abad-abad dulu, orang merasa kalau pergi atau kalau orang menjadi pertapa, ya, dia mengasingkan diri dari keduniawian, dia tinggal di biara-biara, dia akan lebih kudus daripada orang-orang yang tidak melakukan itu. Bahkan mereka beranggapan bahwa pernikahan itu sesuatu yang akan mencemarkan kekudusan mereka. Tapi kita menyadari saudara pandangan seperti itu kan akhirnya kita tahu itu tidak benar. Saudara, pernikahan dipersatukannya 2 orang itu dirancang Allah untuk menjadi satu, untuk ke arah satu tujuan yang lain. Lebih dari sekedar supaya kita bahagia. Maka di dalam buku ini, Gary Thomas berkata begini, salah satu misi penting dalam pernikahan itu adalah deep character change through deep companionship. Perubahan karakter yang mendalam melalui kebersamaan yang mendalam. Kalau saudara ada waktu membaca buku ini, sudah diterjemahkan baik sekali. Itu saudara bisa melihat dia memberikan beberapa contoh. Bagaimana pernikahan itu mengajar kita bukan hanya kebenaran tentang Allah. Bagaimana membentuk kita untuk menjadi orang yang bisa mengasihi, bisa menghormati orang lain, bisa menumbuh kembangkan doa yang baik. Pernikahan mengajar kita membongkar dosa-dosa kita. Pernikahan mengajar kita untuk bertekun. Pernikahan mengajar kita untuk menghadapi kesulitan dengan membangun karakter. Pernikahan mengajari kita untuk mengampuni. Pernikahan membentuk kita untuk memiliki hati seorang pelayan. Pernikahan itu memberikan pemahaman spiritual dan perkembangan karakter melalui hubungan seks. Jadi seks bukan sekedar cuma sesuatu yang dinikmati. Tetapi Tuhan pakai itu untuk membentuk pemahaman spiritual dan perkembangan karakter kita. Pernikahan itu mengajar kita untuk mengembangkan panggilan dan misi dan tujuan rohani kita dan sebagainya. Hari ini saya tidak bicara Sacred Marriage, tapi saya bicara buku keduanya dia, itu Sacred Parenting. Subjudulnya adalah begini, bagaimana membesarkan anak-anak itu membentuk jiwa kita. Artinya dia mengingatkan kepada semua kita yang adalah orang tua, bahwa parenting is two-way street. Jalan 2 arah, bukan jalan 1 arah. Seringkali kita berpikir parenting adalah kita mendidik anak kita, membentuk mereka, mengajar mereka. Tapi Gary Thomas ingatkan, dalam parenting ini two-way street. Waktu kita mengajar kebenaran tentang Allah atau kebenaran rohani pada anak kita, sesungguhnya kita juga diajar oleh Tuhan melalui anak kita. Kita membentuk karakter mereka, kita sendiri juga dibentuk oleh Tuhan untuk karakter kita melalui anak-anak kita. Saudara, ada satu orang menulis satu kalimat seperti ini. Ini bukan kutipan dari bukunya Thomas, tapi saya mendapatkan kutipan ini dari tulisan ini dari buku yang lain. Paul Stephen berkata begini, children are God's gift to immature people to help them grow up. Ini mungkin dia bicara secara umum. Ya, anak-anak itu adalah God's gift, pemberian dari Tuhan untuk orang-orang tidak dewasa, menolong mereka untuk bertumbuh. Dari kalimat kedua dia mengatakan, they are also God's gift to have parents go deep with God. Mereka juga adalah God's gift, pemberian dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong orang tua untuk go deep with God.
Maka di dalam buku ini, Gary Thomas punya satu asumsi, satu tesis yang dia pegang. Dia mengatakan proses parenting itu adalah salah satu journey, perjalanan, the most spiritually formative journey. Satu perjalanan yang paling membentuk kita secara rohani. Yang seorang pria dan seorang wanita can ever undertake. Itu keyakinan dia dan saya aminkan itu. Saya aminkan itu karena saya percaya saudara itulah yang sesungguhnya kita alami. Tanpa kita sadari. Saya udah menikah 31 tahun. Anak pertama 30 tahun, anak kedua 28 tahun. 2 laki. Tuhan berikan dalam hidup kami berdua. Itu betul-betul membentuk banyak diri kami berdua. Saudara, Gary Thomas di dalam bukunya ini memulai dengan pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Pertanyaannya begini, kenapa sih kita ini memiliki anak? Apa sih tujuan kita ini memiliki anak? Saudara, kalau kita jujur, berbagai jawaban kita bisa berikan. Tapi seringkali berbagai jawaban kita atau berbagai alasan kenapa kita memiliki anak, itu lebih bersifat sepertinya berkaitan dengan diri kita. Punya anak supaya apa? Supaya tidak sepi keluarga ini. Punya anak supaya apa? Supaya bisa meneruskan bisnis keluarga atau bisa meneruskan nama keluarga. Supaya bisa memiliki satu pribadi atau satu orang yang dimana saya bisa berhubungan dengan dia sebagai bapak dan anak atau sebagai mama dan anak. Dan alasan-alasan lainnya. Kenapa kita memiliki anak? Tapi Gary Thomas mengajak kita untuk berpikir yang sangat basic. Apa sih yang Alkitab ajarkan? Kenapa kita ini memiliki anak? Apa tujuan memiliki anak? Jadi dia kembali kepada yang sangat basic sekali. Alasannya jelas sekali. Yaitu Allah yang memerintahkan kita kan. Di Kejadian 1:28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan tentu dalam hal ini, beranak cucu bertambah banyak bukan sekedar untuk memenuhi bumi. Tetapi kalau kita melihat dalam kaitan dengan ayat-ayat yang lain, misalnya Ulangan pasal 6, Mazmur 78, saudara kita lihat dengan jelas sekali bahwa ternyata Tuhan panggil kita untuk punya anak, kemudian membesarkan anak, yang nantinya anak-anak ini akan melayani Allah, dan juga bekerja untuk kemuliaan Allah di dunia ini. Maka sama seperti, ya katakan dalam buku pertamanya, Sacred Marriage. Marriage is not about us. Kita dan pasangan kita. Tetapi marriage adalah about us, about me and God. Dia mengingatkan kepada kita orang tua. Dia mengatakan having kids is not about us. It's about him. Saudara, artinya apa? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak itu dengan satu tujuan yang memang Tuhan mau untuk itu digenapkan dalam hidup kita. Itu bagaimana kita ini bisa mendidik mereka untuk jadi orang-orang yang kelak akan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau motivasi kita punya anak atau membesarkan anak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, maka pada waktu nanti anak-anak itu tampaknya mengecewakan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita pasti akan sangat kecewa sekali. Kita akan bisa marah, kita akan jadi pahit hidupnya, dan mungkin kita akan melarikan diri dari tugas parenting itu. Saudara, saya kutip satu perkataan yang saya ingin kutip secara penuh, tapi saya terjemahkan secara bebas. Dia mengatakan ketika kita menyadari bahwa having children itu bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Maka ujian-ujian dan pengorbanan-pengorbanan dalam parenting itu lebih mudah untuk kita tanggung. Kita melihat tujuan di balik kesulitan dan mengingatkan diri kita, this is not about me, it's about him. Maka isu utama itu tidak lagi bagaimana anak itu bisa membuat aku bangga. Tetapi isu utamanya adalah bagaimana faithfulnya saya itu menjalankan tugas atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Karena kalau kita menyadari itu loh, kenapa Allah itu memberikan kepada kita anak atau menitipkan anak itu untuk kita. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Dia. Supaya kita didik ini untuk menjadi orang-orang yang kelak akan sungguh memuliakan Dia. Nah, saudara, kita menyadari sama seperti pernikahan itu tidak pernah mudah. Parenting will never be easy. Parenting itu tidak pernah itu mudah. Parenting itu jujur, saudara, itu akan banyak
membawa kekecewaan dalam diri kita dan membuat kita itu sangat-sangat frustrasi. Itu parenting. Gak pernah mudah. Maka tadi saya katakan, saudara, kalau kita punya alasan yang hanya selfish, maka kita ini akan mudah sekali untuk melarikan diri. Melarikan diri dari tugas tanggung jawab atau dari tantangan besar di dalam parenting itu. Begitu kita kecewa, setelah kita ini gampang melarikan diri. Kita bisa melarikan diri dengan berbagai macam cara. Ada orang sibuk di gereja dalam pelayanan. Sesungguhnya yang melarikan diri itu tugas parenting. Ada orang, saudara, mungkin berjam-jam bisa di Starbucks, kerja di sana untuk menghindari rumah. Karena sadar bahwa sulit sekali untuk dia menjalankan tugas parenting ini. Tetapi di buku ini mengajak kita untuk apa? Untuk mengingat. Pertama ingat, ini God's calling. Ya, saudara, parenting itu God's calling. Itu bukan about us, it's about Him. Ya, ini adalah God's calling untuk kita. Ya, maka di dalam parenting ini kita menjalankan panggilan itu. Tetapi Gary Thomas juga ngingetin begini. Ingat, ini bukannya panggilan. Tetapi ini juga adalah bagian dari rencananya untuk membentuk kita dan menyempurnakan kita. Allah itu bisa memakai berbagai macam hal dalam kaitan dengan parenting. Seorang saudari kita cerita tentang mendapati anak. Ternyata ADHD. Saudara, itu membentuk. Mengubah kita menjadi orang yang semakin menyerupai Kristus. Saya pernah dengar juga kesaksian seorang mama yang melahirkan seorang anak dengan cacat. Dan dia mengatakan begini, membesarkan anak ini. Saya tidak akan mau mengubah situasi saya. Saya bersyukur saya memiliki dia. Karena saya tidak menjadi lagi orang yang sama. Memang saya ingin tuh dia normal. Lalu dia tuliskan kalimat ini. But I'm not sorry. I learned what I have learned. Saya tidak menyesal. Saya belajar apa yang saya telah pelajari. Gary Thomas berkata, parenting mengajar kita pelajaran-pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari mungkin pengalaman hidup yang lain. Maka saya aminkan kalau dia mengatakan begini. Parenting itu adalah satu secret journey. Satu perjalanan rohani. Satu perjalanan yang sangat kudus sekali. Setelah ketika saya membaca ayat-ayat tentang membesarkan anak atau menjadi orang tua di dalam Alkitab. Satu pihak saya tahu bahwa ayat-ayat itu bicara pada saya sebagai orang tua. Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Tetapi semakin saya merenungkan perintah-perintah itu, semakin saya menyadari bahwa perintah-perintah itu menyuruh saya berbuat sesuatu. Tetapi ketika saya mau taat untuk berbuat sesuatu itu, Tuhan sedang bentuk saya. Saya ambil contoh, tadi saya mengutip, menyebut Ulangan 6-7, ayat yang terkenal. Dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun dan seterusnya. Ulangan 6 ayat yang ke-7 itu sangat terkenal sekali. Kau harus mengajarkannya berulang-ulang. Tapi sering kali orang lupa ayat yang ke-6-nya. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Saudara, saya tahu saya diminta Tuhan mengajar kebenaran. Tapi saya tidak mungkin bisa mengajar kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak sendiri saya terima. Saya tidak mungkin bisa mewariskan apa yang saya tidak punyai. Maka ketika saya membaca ayat itu, saya menyadari betul ini panggilan Tuhan. Tetapi ini panggilan yang sekaligus juga membentuk saya. Tuhan ingetin, engkau harus mengajarkan. Tapi bagaimana kau bisa mengajarkan kalau perintah ini tidak kau taruh dalam hatimu? Itu ayat lagi yang saya ingin ambil sebagai contoh. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi ketika saya membaca kalimat ini, saya tahu ini perintah untuk saya sebagai seorang ayah.
Tapi ketika saya merenungkan lebih dalam lagi, setelah saya mendapati bahwa Tuhan itu sedang membentuk saya melalui perintah yang dia berikan ini. Saudara, ketika Paulus menuliskan Kolose pasal 3 ini, dunia sekitar Paulus mengatakan apa? Otoritas seorang ayah harus dihormati. Dia punya otoritas yang tertinggi dalam keluarga. Tapi Paulus mengingatkan, betul memang seorang ayah punya otoritas. Tetapi diingatkan apa? Jangan sampai di dalam otoritasnya itu menyakiti hati anak. Tidak, jangan sampai membuat hidup anak itu menjadi frustrasi dan penuh kemarahan. Seringkali saudara, tanpa sadar waktu kita mendidik anak kita mungkin tanpa sadar menyakiti mereka. Kenapa? Karena kita disiplin dengan sangat-sangat ketatnya luar biasa. Dan kita menyakiti hati anak itu. Maka ketika saya mendengar ini, saya tahu saya harus lakukan itu. Sesungguhnya Tuhan tuh ngajarin saya lebih dulu. Kau harus bisa mengontrol diri. Termasuk mengontrol kemarahan. Bukan menyalahgunakan otoritas. Dan ini juga pembelajaran untuk saya. Bagaimana menghargai pribadi anak. Tidak peduli berapapun usianya. Dia satu pribadi yang berharga. Jangan disakiti. Setelah sebelum saya bisa lakukan itu, Tuhan bentuk saya lebih dulu. Tuhan mengajari untuk apa? Mengontrol diri, belajar untuk menghargai satu pribadi. Berapa sering saudara kita ini seharusnya minta maaf kepada anak kita karena kita yang salah? Gak gampang. Saya jujur kepada saudara bahwa saya sebagai seorang ayah tidak mudah untuk minta maaf sekalipun saya salah. Saya bersyukur istri saya berulang kali dorong saya harus minta maaf. Karena tadi mendisiplin terlalu berlebihan. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan tidak mudah. Tapi itulah kita diajar untuk apa? Rendah hati. Berani minta maaf kepada anak. Ketika kita tahu bahwa memang kita yang salah. Nah saudara, di dalam buku ini banyak yang dituliskan oleh Gary Thomas. Saya rasa tidak ada waktu untuk kita melihat semuanya, membahas semuanya. Saya tuliskan saja di sini. 12 hal. Saudara, bagaimana membesarkan anak itu, dia mengatakan itu menolong kita untuk mengajari kita untuk menghargai karakter dan pelayanan lebih dari kenyamanan. Mengajari kita bagaimana menangani rasa bersalah, guilt. Bagaimana mengajari kita untuk mendengarkan Allah dalam doa kita. Bagaimana menolong kita untuk bisa merangkul sukacita dari Allah. Bagaimana mengajar kita untuk mengkonfrontir ketakutan dan membangun keberanian. Bagaimana mengajari kita untuk bagaimana kita tuh menangani kemarahan. Mengajari kita untuk melihat melampaui glamour kepada glory. Mengajari kita kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Mengajari kita apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Mendorong kita untuk memperbaiki karakter kita. Mengajari kita untuk berkorban. Mengajari kita menangani kontrol dengan memimpin kita untuk percaya dan berharap. Saya percaya kalau Gary Thomas atau kita, kalau ada waktu untuk merenungkan banyak hal yang lain, saya percaya masih akan bisa menambahkan dari 12 hal ini. Saya ketika membaca satu persatu dari setiap pasal, saya aminkan. Tuhan pakai anak-anak saya membentuk saya seperti ini. Nah, hari ini saya cuma ingin ambil satu contoh saja. Satu contoh saja. Saya ambil contoh yang kedua, yaitu bagaimana parenting itu mengajari kita bagaimana menangani rasa bersalah. How raising children teaches us to deal with guilt. Saudara, saya percaya semua kita yang adalah orang tua tidak mungkin tidak pernah merasa bersalah dengan parenting kita. Sangat mudah sekali, gak sulit untuk menjadikan atau membuat orang tua, parents itu merasa bersalah dalam hal membesarkan anak. Kita tahu, kita seharusnya melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita lakukan. Kita tahu, kita harusnya lebih sabar. Kita tahu, kita harusnya lebih menyediakan waktu dengan anak-anak kita. Kita tahu, kita harus lebih banyak juga mendengar mereka.
Kita tahu kita harus lebih sering berdoa untuk mereka. Kita tahu kita harus sering berespon dengan lemah lembut kepada mereka. Dan masih banyak daftar yang kita bisa tuliskan di sana. Ya kita tahu seharusnya bisa lebih. Tapi saya nggak lakukan. Saudara kenapa? Saudara kenapa kita seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena kita memang adalah orang tua yang tidak sempurna. Ya, kita ayah dan ibu yang juga orang berdosa. Kita bisa capek, kita juga bisa bersungut-sungut, kita bisa egois, kita bisa tidak bijak, kita jauh dari kesempurnaan. Jadi Thomas berkata begini, parenting put the spotlight on our imperfection like nothing else. Parenting itu menyoroti kita dalam hal apa? Ini loh, ketidaksempurnaan. Itu seperti spotlight menyoroti kita. Ini loh, ketidaksempurnaan. Saya percaya tidak ada satupun kita, termasuk saya, tidak pernah merasa guilty di dalam tugas parenting yang kita lakukan. Saudara kenapa? Karena memang tugas parenting itu satu tugas yang sangat kompleks sekali. Kita tahu tanggung jawab besar, apalagi tadi kita merenungkan sejenak panggilan Tuhan untuk kita mendidik anak kita untuk takut akan Tuhan. Ini tanggung jawab besar bukan hanya secara fisik kita membesarkan mereka, bukan hanya secara intelektual, secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Dan kita memang sudah mengusahakan memberikan yang terbaik. Ada kalanya kita merasa bersalah karena kita merasa kita terlalu strict, tapi kita juga bisa merasa bersalah karena kita terlalu kendor, terlalu longgar. Ada kalanya kita memukul anak kita, ada kalanya kita merasa bersalah sebenarnya nggak boleh memukul. Karena mungkin pendapat-pendapat dari para ahli itu membuat kita bingung boleh atau tidak memukul anak kita. Kita tahu kita harus melakukan hal yang baik. Nah, mungkin kita bertanya, yang baik itu yang bagaimana sih? Terus akibatnya apa nih? Akibatnya itu, guilt. Rasa bersalah. Nah, Gary Thomas berkata begini, parenting is a complex game. Diumpamakan seperti itu, game, pertandingan ini kompleks. Lebih sulit daripada catur. Tetapi kita sering harus memainkannya. Ketika kita merasa kita sebenarnya tidak dalam keadaan yang terbaik. Itulah parenting. Kompleks nih. Saya harus main game ini. Padahal saya tahu, saya bukan dalam kondisi yang terbaik untuk main game itu. Saudara, parenting menunjukkan bahwa kita ada skill-skill tertentu yang kita sadar, saya nggak punya itu, atau saya lemah di sana. Parenting mengingatkan bahwa kita ada hikmat-hikmat atau pemahaman-pemahaman yang saya tidak punya ini. Saudara, satu pihak mungkin kalau saudara ada seorang bisnismen atau pengusaha atau seorang pekerja, saudara satu pihak tahu, saudara ingin untuk bisa stabil di dalam karier. Maka memakai banyak waktu untuk pekerjaan, untuk bisnis. Tapi pihak yang lain, kita menyadari, saya harusnya menyediakan waktu yang cukup dengan anak-anak saya. Setelah kita bisa merasa guilty sekali. Kalau kita menyediakan begitu banyak waktu, menghabiskan banyak waktu untuk bisnis pekerjaan kita rasa guilty kenapa? Karena saya nggak punya waktu dengan anak. Atau sebaliknya, kita menyediakan begitu banyak waktu untuk anak kita, tetapi kemudian ternyata kita tidak bisa membangun karier yang baik. Dan kita merasa guilty karena apa? Kok saya tidak bisa menyediakan yang terbaik untuk anak-anak saya? Saudara, ini kenyataan parenting yang bersifat kompleks. Nah, menariknya begini. Dalam buku ini saya belajar satu hal. Tidak ada orang tua yang lepas dari guilt, dari rasa bersalah. Tapi bagaimana guilt ini kita tangani dengan benar? Saya dibentuk banyak oleh Tuhan melalui pasal ini. Saudara, ada satu contoh tokoh di dalam Alkitab yang saya percaya kita tahu, yaitu Nabi Samuel. Alkitab mencatat Samuel seorang yang setia. Tuhan pun puji dia. Dikatakan ini hambaku yang setia. Ini hambaku yang baik. Aku berkenan padanya. Tapi saya ingin bacakan satu perikop atau satu teks tentang Samuel. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya laki-laki sebagai hakim atas Israel.
Nama anak sulungnya Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Tapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Setelah ayat Alkitab tidak ngomong apa-apa tentang apakah ini kegagalan Samuel mendidik anak atau bukan. Sangat beda dengan kalau sudah ingat di kitab yang sama 1 Samuel. Itu ada seorang yang bernama Imam Eli. Tuhan hukum dia dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dikatakan dengan jelas sekali. Yaitu Eli itu tidak mendidik anaknya dengan benar. Tetapi tentang Samuel, tidak dikatakan apapun. Saya tahu ada penafsir-penafsir Alkitab menyalahkan Samuel. Kalau anaknya bisa seperti ini, bisa menjadi orang yang korup, cari keuntungan, memutarbalikkan keadilan. Ini pasti salah papanya. Tapi saya baca, gak ketemu. Ada tuduhan bahwa ini adalah kesalahan dari Samuel. Alkitab tidak menunjukkan bahwa Samuel dianggap sebagai seorang ayah yang gagal. Bahkan waktu perpisahan nantinya, dia udah tua, udah mau meninggalkan bangsa Israel sebagai seorang nabi. Masih kita melihat satu pribadi yang sangat luar biasa. Tapi kenapa anak-anaknya seperti ini? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar satu hal di sini. Saya belajar di Samuel begini. Jujur, saudara dan saya, kita sering mengenakan kegagalan dan kesalahan anak-anak kita seolah-olah adalah kegagalan kesalahan kita. Sehingga kita selalu merasa guilty feeling. Seringkali tanpa sadar kita jatuh dalam kesalahan seperti ini. Kita seringkali tanpa sadar berpikir dengan pikiran yang sepertinya polos sekali. Polos yang saya maksud adalah begini. Kalau engkau lakukan yang baik, sebagaimana diajarkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati engkau, dan anak-anakmu pasti menjadi anak-anak yang baik. Tetapi kalau hidupmu berantakan, Tuhan pasti akan mengutuki engkau, dan anak-anakmu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Dan seringkali pemikiran kita sangat lempeng seperti ini, linear, polos seperti ini. Ya, kalau saya baik, anak-anak pasti baik. Kalau saya berantakan, anak-anak saya juga akan berantakan. Tetapi ketika saya semakin merenungkan tentang parenting, dan ini dikatakan juga oleh Gary Thomas, semakin kita menyadari tidak sesimpel pemikiran yang lempeng itu. Kenapa? Karena kita bukan membesarkan robot. Kita membesarkan satu pribadi yang di dalam diri pribadi itu ada kehendak bebas. Ada kehendak bebas. Maka sudah ada satu kalimat yang menyentuh saya dari buku ini, yang menjadi perenungan dari saya. Dia mengatakan begini, tidak ada dari kita yang adalah orang tua yang baik, yang kemudian Tuhan itu wajib menyelamatkan jiwa anak kita. Hanya gara-gara kita baik. Tetapi ada berita yang lebih baik lagi. Tidak ada di antara kita yang memiliki kehidupan yang mess up so badly, sehingga kemudian anak-anak kita nggak mungkin akan dijangkau oleh Tuhan dalam anugerahnya. Jadi Thomas mengingatkan, ingat contoh Samuel. Orang baik, melayani Tuhan. Anak bisa seperti ini. Dan dia berikan satu contoh lagi. Seorang raja bernama Raja Asa. Raja yang tidak baik. Mulanya baik, tapi kemudian dia menjauh dari Tuhan. Tetapi anaknya tidak mengikuti jalan papanya. Dan menjadi seorang raja yang baik. Masih ada contoh lagi raja, siapa itu? Ahas. Jahat. Tapi anaknya Hizkia, raja yang baik. Saudara, saya belajar begini. Sekalipun mungkin saya seorang orang tua yang
katakanlah berusaha mengikuti jalan Tuhan, hikmat, selalu memberi yang terbaik. Saya tidak berani menjamin. Anak-anak saya pasti akan memilih yang benar. Juga sebaliknya. Karena saya punya banyak kelemahan, tidak sempurna dalam banyak hal. Tidaklah berarti pasti anak-anak saya itu akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Inilah yang disebut oleh Gary Thomas sebagai sindrom Samuel dan sindrom Ahaz. It is possible to be faithful servant of God who has one or more kids go bad. Tetapi it is possible to be a wicked parent with very godly offspring. Saudara, jangan salah mengerti Gary Thomas dalam hal ini. Dia bukan mengatakan seolah-olah pengaruh dari orang tua itu tidak ada pada diri anak. Enggak. Tetapi nggak bisa dikunci hanya dengan rumusan kalau ayah ibunya baik, pasti anaknya baik. Atau kalau ayah ibunya buruk, itu pasti anaknya akan buruk. Tidak selalu seperti itu. Itulah kenapa dia mengambil contoh dari Samuel. Karena tanpa sadar seringkali kita merasa guilty. Melihat anak-anak kita dalam keadaan kondisi tertentu. Katakanlah ketika udah dewasa. Sepertinya kok mereka bukan jadi baik. Lalu kita merasa bersalah. Karena kita merasa saya yang kurang mendidik dengan baik. Saya yang salah, saya yang tidak sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar satu hal. Tidak mungkin tidak ada rasa bersalah dalam diri kita. Sebagai orang tua. Tetapi marilah kita menangani rasa bersalah itu dengan benar. Dan marilah kita itu melihat peran positif dari guilt itu. Saya belajar beberapa hal ini tentang guilt. Rasa bersalah saya itu ternyata membawa saya untuk apa? Mengarah pada Tuhan. Rasa bersalah saya mengingatkan pada saya bahwa memang saya bukan Tuhan. Rasa bersalah saya mengingatkan bahwa saya memang penuh kelemahan. Saya nggak mampu. Saya tidak menjadi contoh teladan yang baik. Saya berusaha tapi saya bisa gagal. Maka saya butuh Tuhan, butuh juru selamat. Sama seperti anak-anak saya juga butuh Tuhan dan butuh juru selamat. Membawa kita untuk mengarah kepada Tuhan. Membawa kita untuk jadi contoh model bagi anak kita bahwa papamu gak sempurna. Mamamu gak sempurna. Maka butuh Tuhan dalam hidup ini. Setelah bagi saya guilt itu kalau ditangani dengan benar. Menolong kita untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan baik. Menyadarkan kepada saudara dan saya, memang kita gak sempurna. Saya percaya Tuhan tanamkan guilt itu untuk mengingatkan kita ini. Memang gak perfect. Yang kedua, guilt can motivate us to do better. Karena parenting itu long journey kan. Katakanlah mungkin berapa ya? Kalau anak-anak mungkin sudah masuk kuliah, ada yang keluar negeri. Ini 18 tahun Tuhan percayakan untuk kita didik. Katakanlah yang masih dalam genggaman tangan kita. Tetapi kita menyadari saudara ini satu perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan dalam perjalanan yang panjang itu banyak pasang surut, banyak hari-hari baik, tapi juga hari-hari buruk. Banyak hari-hari yang kita merasa saya berhasil, tapi banyak hari-hari yang kita merasa kita ini gagal. Tetapi guilt mengajari kita untuk apa? Untuk sadar bahwa kita ini perlu untuk lebih baik lagi. Sadar bahwa saya tidak selalu menjadi yang terbaik setiap hari. Guilt mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang masih memberi kesempatan. There's always tomorrow. Selalu ada masa depan, selalu ada hari esok. Saya bisa gagal hari ini. Dan itu membuat saya bersalah. Membuat saya menyesal. Tapi mari kita jangan tenggelam di dalam penyesalan itu. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah itu. Mari kita meminta Tuhan itu apa? Menjadikan kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Saya menyadari banyak kesalahan yang saya lakukan terhadap dua anak saya. Ketika mereka masih bersama kami. Dan banyak perasaan bersalah itu masih sangat ada dalam hati. Tapi saya tidak mau tenggelam dengan rasa bersalah itu. Karena Tuhan ingatkan memang bukan kamu orang tua sempurna.
Hanya aku yang bisa membentuk anak-anakmu. Maka itu membuat saya tiap hari sampai saat ini, sekalipun dua anak ini sudah tinggal di luar negeri dan tidak bersama-sama kami empty nest di rumah. Tapi tidak pernah kami satu hari pun tidak berdoa untuk anak-anak. Kenapa? There's always tomorrow. Selalu masih ada hari esok. Nggak membuat kita itu menyerah. Selalu ada kesempatan, selalu ada anugerah yang Tuhan berikan untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Guilt encourage kita untuk bersandar pada providensia Tuhan. Dan guilt mengajari kita untuk love mercy. Untuk mencintai belas kasihan, kemurahan itu. Kenapa? Karena kita mengalami itu. Kita orang tua yang kurang sempurna, banyak kelemahan. Saya kadang-kadang berpikir begini, kita ini punya kelemahan, dititipin Tuhan anak. Tuhan tahu kelemahan kita, dia masih menitipkan anak-anak itu untuk kita. Dan semakin saya merenungkan ini, saya semakin menyadari apa? Ini providensia Tuhan. Saya nggak tahu kenapa. Saya lemah, saya terbatas, saya tidak sempurna, saya penuh kelemahan. Dititipkan oleh Tuhan anak-anak ini. Apakah kita bisa punya keyakinan bahwa providensia Tuhan tidak pernah salah? Betul saya lemah, betul saya kurang. Tapi Tuhan titipkan anak-anak ini kepada saya dan kepada pasangan saya untuk kami didik. Maka kita percaya anugerah itu, providensia itu. Dan kita percaya ada belas kasihan, kemurahan dari Tuhan untuk kita, orang tua yang tidak sempurna. Dan kalau kita bisa belajar seperti itu, saya percaya kita juga bisa belajar untuk menyalurkan mercy itu pada orang lain. Kalau Tuhan bisa mengampuni kita, orang tua yang tidak sempurna, kenapa kita tidak bisa mengampuni anak-anak kita yang juga tidak sempurna? Kenapa kita tidak bisa mengampuni pasangan kita yang tidak sempurna? Sebenarnya ini guilt kalau kita tangani dengan baik, itu punya peran-peran yang sangat positif. Maka itulah yang saya pelajari dan itulah yang saya ingin untuk menjadi pelajaran untuk kita, dan saya ingin akhiri dengan satu kutipan ini. God cares so much about you that He's willing to risk letting you raise 1, 2, 3 or even more of His precious children. Ingat anak-anak milik Tuhan. Jadi Thomas ingatkan kita begini. God cares so much about you. Begitu care, peduli. Sampai dia bersedia untuk mengambil resiko. Membiarkan atau mengizinkan kita membesarkan 1, 2, atau 3 atau lebih dari His precious children. Dia sudah tahu duluan that you are going to make mistake. Dia tahu, saudara dan saya akan pasti membuat kesalahan. Dia tahu, saudara dan saya tidak akan menjadi pasangan atau orang tua yang perfect. Tetapi dia begitu bersemangat untuk pertumbuhan kita, sehingga Tuhan itu bersedia untuk mengambil risiko itu. Terus semakin saya merenungkan kalimat ini, kalimat yang tidak gampang untuk dipahami pada mulanya. Tetapi itulah menggambarkan yang tadi saya katakan, providensia Tuhan. Kita nggak sempurna, penuh kelemahan. Tuhan masih titipin anak-anak yang kita didik. Kenapa? Kita percaya Tuhan cintai anak-anak kita. Tapi kalimat dari buku ini mengingatkan apa? He cares so much about you. Dia sangat peduli dengan saudara dan saya. Sebagai orang tua, karena dia membentuk kita melalui anak-anak ini yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, kiranya ini menolong kita untuk belajar terus menjadi orang tua yang tidak pernah berhenti dibentuk oleh Tuhan. Anak-anak kita mungkin ada yang sulit, keadaan-keadaan tertentu memang sulit. Tapi mari kita lihat tujuan agung, yaitu apa? Tuhan mau anak-anak dididik untuk kemuliaannya. Tapi mari kita lihat juga sebagai bagian Tuhan bentuk saya melalui anak-anak ini. Sehingga ketika kita melihat ini, saudara, kita itu tidak melihat parenting sebagai burden, tapi sebagai satu privilege, sebagai satu kesempatan di mana Tuhan bentuk saudara dan saya menjadi makin serupa Kristus. Mari kita berdoa.